Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pada kali ini saya akan memberikan penegasan beberapa masalah, beberapa soal yang kemarin saya analisa kalian banyak yang salah. Maka dari itu saya akan memberikan penegasan lagi sehingga nantinya kalian bisa tuntas. Karena nilai kalian sampai saat ini memang belum tuntas. Kalian jangan frustasi, jangan merasa minder. Ini mengapa masih harus mempelajari ini lagi. Tapi demi kebaikan, demi kemajuan kita, maka kalian harus tetap bersemangat. Anak-anakku yang terkasih, Nikartina, Maria Margarita, Eriko, dan Raden Roro, coba perhatikan, sekarang kita menelisik materi soal dalam ulangan harian yang pertama kemarin. Di sini dikatakan, setiap manusia pasti memiliki perbedaan dengan manusia yang lain. Walaupun mereka kembar, pasti mereka memiliki perbedaan. Wajah, fisik, plek sama. Tapi mungkin ada perbedaan sifat atau sikap. Pada umumnya, perbedaan manusia ini sering membuat orang lain menjadi iri hati. Mungkin bertentangan, bisa jadi bermusuhan, dan lebih parah lagi bisa jadi ingin saling meniadakan. Karena perbedaan itu, orang menjadi iri. Siapa yang gak iri dengan orang yang kaya? Siapa yang tidak iri dengan orang yang lebih cantik, lebih tampan? Pasti akan menimbulkan keirian. Diakibatkan karena perbedaan ini. Menyadari adanya perbedaan tersebut, ya, dengan adanya perbedaan itu kita harus sadar bahwa sikap yang benar sebagai putra Allah, bagaimana seharusnya kita? Apakah kita harus merubah diri persis dengan orang lain? Atau mungkin dengan idola kita? Apakah kita harus protes kepada Tuhan karena kondisi fisik kita? Atau kondisi kemampuan kecerdasan kita? Atau kondisi ekonomi kita? Intinya sebagai umat Allah, kita harus menerima diri apa adanya. Tanda koma, kita dengan mengembangkan talenta. Oke, jelas di sini? Lanjut. Yang kedua di sini dikatakan, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tidak seperti menciptakan alam dan juga binatang. Kalau saudara kita muslim mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Ini untuk menciptakan binatang dan juga menciptakan hewan. Untuk menciptakan terang dan gelap, air dan daratan. Tapi untuk menciptakan manusia, seolah-olah Allah menyediakan secara khusus dengan membentuk dari tanah liat dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Ya, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah serta menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Dari Kejadian bab 2 ayat 7. Pernyataan dari kutipan kitab suci ini menunjukkan bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah dan dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, maka manusia ini merupakan ciptaan yang sangat indah dan istimewa karena yang lainnya tidak direncanakan atau kerja khusus, hanya cukup dengan kata-kata. Oke, jelas? Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri.
Saya nggak tahu kalian. Mudah-mudahan kalian puas. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit yang kusam atau yang hitam? Mereka yang masih berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmaniah, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Ingat, khususnya yang bersifat fisik jasmaniah. Dari hasil analisa terhadap faktor yang mempengaruhi keberadaan seseorang, nah sekarang faktor yang mempengaruhi keberadaan seseorang, entah fisik jasmaniahnya, entah rohaniahnya, entah sikapnya, ya. Faktor yang mempengaruhi keberadaan seseorang adalah yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Kalau misalnya hanya fisik mungkin faktor keturunan, wajah mungkin faktor keturunan, tapi sikap, perilaku, faktor lingkungan juga mendukungnya. Jadi faktor yang mempengaruhi keberadaan seseorang adalah faktor keturunan dan faktor lingkungan. Oke, lanjut. Banyak orang yang mempunyai harta ingin menampilkan diri lebih sempurna, misalnya menjadi lebih tampan atau lebih cantik, lebih ngetren, lebih maco, atau lebih gaul. Mereka merasa tidak puas dengan keberadaan diri mereka, sehingga melakukan tindakan apapun demi menutupi keterbatasan dirinya. Misalnya dengan cara operasi plastik. Ini orang yang berharta ya. Dari hasil analisa, penyebab utama dari tindakan mereka, maksudnya mengapa mereka kok operasi plastik? Ya, bukan karena mereka kaya saja, tapi mungkin ada hal yang ditunjukkan yang lain. Tapi intinya mereka ingin menunjukkan bahwa uang bisa menentukan segalanya. Kalau nggak punya uang, nggak bisa apa-apa. Karena saya punya uang, saya bisa mempergagah diri, mempertampan diri, mempercantik diri, atau mungkin mengetrenkan diri, sehingga orang lain mengakui status atau memuja mereka. Lanjut. Salah satu hal yang penting di dalam usaha untuk lebih mengenal diri sendiri, ya, hal yang penting untuk mengenal diri kita sendiri adalah mengamati dan mendalami keunggulan-keunggulan serta kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. Saya ini bisanya apa? Unggulnya di mana? Menangnya di mana dibandingkan dengan yang lain? Juga kelemahan-kelemahan diri kita. Lemah saya di mana dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, sekarang sikap yang sering muncul dari seseorang yang telah menemukan kelemahannya dibandingkan dengan orang lain adalah minder. Ini yang sering muncul. Kalau kalian melihat diri kalian mungkin lebih pendek dari teman-teman, mungkin merasa minder. Atau lebih miskin dari teman-teman, mungkin merasa minder. Teman-temannya bisa naik motor kok saya enggak. Teman-temannya punya mobil kok saya enggak. Ya. Atau teman-teman kulitnya kuning kok saya hitam. Teman-temannya tingginya sekian kok saya pendek. Mungkin minder. Ini yang sering muncul, ya. Nih. Lanjut, ketika mawas diri, melihat diri sendiri ya, mawas diri itu, untuk mengamati kemampuan dan kelemahan,
akhirnya Anda menyadari bahwa ada potensi diri atau talenta dalam diri Anda, atau keunggulan, kelebihan dalam diri kita. Nah, salah satu cara yang tepat untuk mengembangkan talenta kita adalah belajar terus. Mungkin kalian juara di kelas. Apakah cukup? Tidak perlu belajar? Alah, santai aja. Toh aku masih paling baik. Nah, cuek aja, tidak rapi. Toh aku masih paling cakep. Ya, harus belajar terus. Merawat diri terus, tapi merawat alami. Tidak harus seperti operasi plastik. Dan harus membeli, mungkin cat, mengecat bibir, pipi, dan lain-lain, itu cat-catnya. Terutama wanita. Iya. Oke. Sorry ya Roro ya. Sorry ya. Maria. Lanjut. Banyak orang sukses justru setelah ia menyadari keterbatasannya. Karena menyadari, oh saya ini, keadaan saya kayak gini. Banyak tokoh yang sukses yang berasal dari keluarga yang terbatas atau miskin. Karena kemiskinan bisa menumbuhkan tekad untuk menunjukkan bahwa orang miskin pun dapat sukses. Atau dengan miskin mempunyai semangat biar tidak miskin lagi. Ia tidak mau orang lain melecehkan dirinya karena miskin, karena merasa sama-sama manusia. Ia ingin orang lain menghargai dirinya sebagai pribadi yang bermartabat, sama-sama manusia. Itulah sebabnya dia belajar dengan rajin dan meraih prestasi yang gemilang. Dari kenyataan tersebut, sesuai dengan analisa, maka mentalitas yang perlu dikembangkan pada diri kita adalah sikap mau bekerja keras. Entah kita miskin, atau kita kurang mampu berpikir, atau mungkin terlalu lemah, maka kita kerja keras, belajar keras. Ya. Lanjut. Dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30, Yesus memberi perumpamaan tentang majikan yang memberi talenta pada 3 orang hambanya. Yakni hamba pertama kasih 5, kedua dikasih 2, dan yang ketiga dikasih 1 talenta. Ternyata hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka mengembangkan talenta tersebut menjadi 2 kali lipat. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Sedangkan yang diberi hanya 1 talenta malah menyimpannya di dalam tanah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya majikan marah pada hamba yang terakhir. Nah, bacaan ini sebetulnya berpesan apa pada kita? Yaitu pesannya kita harus mengembangkan talenta. Kita mengembangkan kemampuan kita, keunggulan kita. Ya. Tidak mendiamkan aja keunggulan kita, nanti nggak ada hasilnya apa-apa. Ya. Oke, bukan berarti ini kalau yang cantik kemudian mengembangkan kecantikannya biar nanti laku dijual. Oh enggak, bukan itu. Maksudnya hitungannya, dengan kalian cantik, maka kalian nanti mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir. Ya, tidak hanya mengandalkan kecantikan. Dari teks kitab suci Kejadian disebutkan bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan citra Allah. Maka dari itu manusia disebut dengan citra atau gambaran dari Allah. Alasan dari manusia disebut sebagai citra Allah yang utama adalah 1, karena manusia memiliki akal budi. Ciptaan yang lain bagaimana? Manusia juga memiliki kehendak yang bebas. Dan yang ketiga,
Manusia memiliki kemampuan menguasai. Karena inilah maka kemudian manusia disebut gambaran atau citra dari Allah. Selanjutnya, dari teks kitab suci jelaslah kiranya bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan citranya. Selanjutnya, kepada manusia diberi akal budi. Karena dengan akal budi manusia dapat, akal budi ini mempertimbangkan, diharapkan manusia itu dapat mengerti dan menyadari terutama dirinya sendiri. Salah satu permasalahan yang bisa menggoyahkan kerukunan masyarakat adalah sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi ini artinya apa? Diskriminasi itu adalah perlakuan yang membeda-bedakan. Kalau orang suka membeda-bedakan, maka itu diskriminasi. Contoh misalnya besok, ya kalau misalnya masuk kita tatap muka. Wah, kalau Pak Matius ini kalau misalnya mengajar Raden Roro kok perhatian sekali, tapi ngajar Eriko kok kelihatan cuek. Nah, ini berarti Pak Matius diskriminasi. Ya. Sebagai orang Kristiani, kita harus bersikap toleran terhadap sesama yang beragama, bersuku, dan berstatus sosial lain. Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang menjadi landasan Alkitabiah dari sikap toleransi orang Kristiani. Terutama adalah dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Di sana diceritakan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu oleh orang Yahudi dikatakan orang kafir. Ya, mereka dianggap musuh orang Yahudi. Tapi dalam Lukas ini diceritakan orang Yahudi ada yang dirampok. Kemudian ada imam yang lewat, cuek. Ada kaum Lewi atau mungkin guru agama seperti Pak Matius itu lewat. Ya cuek. Tapi orang Samaria yang dikatakan kafir itu malah turun dan merawat dia, mengobatkan dia, menginapkan dia di hotel dengan dibiayai oleh orang Samaria ini. Nah, ini perbedaan tetapi masih timbul pelayanan. Inilah dasar kita orang Kristiani, kita menyayangi, mencintai semua orang.